Mari Romo waktu dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan suci. Pembacaan diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 7 sampai 15. Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, bisa mendengar suara saya? Ibu Regina dan teman-teman sekalian bisa dengar suara saya? bisa Romo, tapi kalau boleh lebih kuat sedikit. Baik. Saya akan men-share bahan saya di sini supaya bisa mudah-mudahan bisa berguna untuk semua. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Setelah kita mendengarkan Injil yang menjadi bacaan hari ini, kita akan berefleksi bersama tentang persekutuan dan tindakan iman. Pertanyaannya adalah, apakah persekutuan itu penting hari ini? Mengapa kata persekutuan, komunitas itu selalu diulang-ulangi terus oleh gereja? Karena sejak zaman Yesus sampai saat ini, persekutuan itu atau komunio itu dianggap menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dalam mewartakan kerajaan Allah, di dalam membangun gerakan bersama, dan di dalam melakukan program-program bersama yang dilakukan baik di keluarga, di KUB, stasi, gereja, paroki, dan keuskupan.
Di dalam bacaan Matius bab 10 ayat 7 sampai 10, kita mendengar perutusan para murid. Sebenarnya Yesus mengutus para murid dan mengutus kita semua yang hari ini mengimaninya. Pertama, Yesus mau supaya kita pergi keluar dari tempat kita. Waktu itu dalam konteks, ini dalam konteks di luar COVID ya. Pada waktu itu, zaman Yesus, para murid yang sudah membentuk komunitas atau komunio atau persekutuan para murid itu diutus oleh Yesus untuk pergi keluar dari kota Yerusalem, keluar dari zona nyaman mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka diingatkan untuk menyampaikan kepada khalayak, kepada siapa saja yang mereka jumpai, atau ke kota mana saja mereka akan datang, bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan karena itu, kepada para murid diberikan rahmat atau kekuatan, anugerah, untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan karena iman kepada Kristus membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan terutama adalah mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita telah mendengar dalam usia bahwa setan menjadi kekuatan yang sangat mengganggu kesejahteraan manusia lahir batin maupun untuk kesehatan manusia itu sendiri. Karena itu kita diminta untuk mewaspadainya. Dan Yesus katakan kepada para murid bahwa kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Di dalam upaya untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk memberikan kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Kristus, memang kita diutus untuk memberikan segala yang bisa kita berikan dari diri kita dengan cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Pertanyaannya, apa yang kita sudah dapat dengan cuma-cuma? Yang pertama, kita telah menerima hikmat dari Allah secara cuma-cuma. Yang kedua, saat ini kita masih bisa menarik nafas, masih bisa menghirup udara yang segar. Itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kita mendapatkan kesehatan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga pada masa pandemi seperti ini. Justru kita membangun interaksi di dalam keluarga antara ayah, ibu, anak-anak, menantu. Kita yang tinggal di dalam rumah menjadi satu persekutuan yang istimewa. Karena apabila di luar masa pandemi, kadang-kadang kita jarang bertemu di kamar makan dan di rumah. Hari ini banyak waktu kita berada di rumah. Apakah ini bukan anugerah? Menurut saya, ini juga adalah anugerah. Dalam konteks ini kita bisa mengatakan, kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan cuma-cuma untuk hidup, berarti kita juga akan melihat sesama di sekitar kita sebagai anugerah yang mesti kita layani, yang mesti kita perhatikan, dan apapun yang bisa kita berikan, memang kita mesti beri sekarang ini. Kita diminta untuk memberi sekarang, kita tidak menunda. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan hari-hari ke depan. Kalau kita membaca berita di media sosial, di televisi, di radio, di surat kabar, kita bisa melihat apa yang terjadi hari-hari ini di dunia dan di Indonesia. Dan jangan lupa, salah satu anugerah istimewa adalah iman. Karena kita bisa bertahan hari ini dan kita bisa berkumpul untuk berdoa bersama, bisa mendengarkan firman Allah, bisa merefleksikan dan bermenung, karena kita masih diberi kesempatan. Ini adalah anugerah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, memang di dalam bacaan Injil tadi, para murid yang diutus ke kota-kota untuk mewartakan kerajaan Allah dan memberikan ini orang-orang sakit dan sebagainya, memang diminta untuk tidak membawa apa-apa pun. Itu bukan berarti tidak membawa apa-apa. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa yang terpenting dalam narasi kitab suci itu adalah kita mesti mengandalkan Tuhan dan rahmat-Nya.
Kita mesti melibatkan Tuhan. Dan kita mengimani Tuhan. Karena dengan demikian, maka kita akan bergerak untuk melayani atau memberikan kesaksian dengan gembira. Tanpa merasa terbebani, mulai pikir A, B, C, D, dan berbagai hal-hal lain yang bisa mengganggu kita di dalam pewartaan ataupun pelayanan. Dalam konteks ini sebenarnya nasihat Yesus kepada para murid adalah supaya mereka memiliki sikap lepas bebas dan tidak terikat dengan hal-hal yang bisa mengganggu mereka di dalam pewartaan, pelayanan, dan aksi-aksi kemanusiaan. Yesus juga mengatakan dalam bacaan tadi bahwa kita harus memberikan salam kepada mereka. Siapa saja yang kita jumpai, terutama di rumah di mana kita datangi, kita mesti memberikan salam. Itu adalah bagian dari nilai universal yang diajarkan Yesus yang saat ini seluruh masyarakat menjalani itu. Semua masyarakat menjalani bahwa kalau kita datang ke suatu rumah, ke satu kota, ke satu tempat, semua orang yang kita datang itu ada etika sopan santunnya. Kita mesti menyalami mereka, kita mesti mempelajari budaya yang ada di sana supaya kita tidak salah memberikan salam atau pada saat kita mulai bersosialisasi atau mewartakan firman Tuhan. Yesus mengutus para murid itu untuk datang ke keluarga-keluarga. Kenapa ke kegiatan kita? Sesuai dengan tema perenungan kita ini, kita berbicara tentang persekutuan. Berarti kita akan membangun persekutuan dengan keluarga-keluarga, dengan kelompok-kelompok yang kita datangi. Untuk apa kita bersekutu? Karena kita ingin berbagi, kita ingin menawarkan tawaran keselamatan Allah. Kita ingin mewartakan Injil Tuhan kepada mereka. Dan itu ada konsekuensinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Konsekuensinya bisa saja kita diterima atau bisa saja kita ditolak. Karena itu dalam diri sebagai orang-orang beriman yang dibaptis untuk menjadi imam, raja, dan nabi, itu kita diutus ketika diutus untuk menjadi nabi sebagai seorang pewarta, kita harus siap konsekuensi untuk menerima bahwa kita diterima dan juga menerima bahwa lain kali kita ditolak. Karena alasan-alasan yang tidak juga kita pahami. Tetapi Yesus bilang apa? Menghadapi kenyataan itu, realitas ini, sebagai orang beriman, kita mesti berbesar hati. Kita tidak kecewa, tetapi kita fokus pada misi, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dan menghadapi kekecewaan dan tantangan-tantangan dunia hari ini, kita bisa menjadi kuat kalau kita bersekutu seperti yang terjadi malam hari ini. Kita berdoa bersama, kita membacakan firman Allah, kita mendengarkan pengajaran, kita mendapatkan pencerahan, dan mendapatkan penguatan untuk melanjutkan pewartaan tentang kerajaan Allah. Intinya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, bahwa kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan berjalan bersama Yesus. Yesus akan menyertai perjalanan kita di dalam pewartaan, di dalam pelayanan, dan di dalam setiap kesaksian yang hari ini kita lakukan, baik di keluarga, di kelompok doa, di masyarakat, dan di orang-orang sekitar kita. Nah, di situ dibutuhkan hati yang gembira, dibutuhkan imun tubuh yang sehat, sehat jiwa dan raga. Sebab kalau kita mewartakan, beri kesaksian tentang Tuhan, atau kita menolong orang lain, kita sendiri kalau sakit-sakitan bagaimana? Kita mesti sehat. Dan untuk sehat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya kira itu kita semua sudah tahu. Hari-hari ini ketika menghadapi pandemi, kita mesti pakai masker.
Kita mesti selalu cuci tangan. Kita mesti jaga jarak. Kita menghindari kerumunan. Dan kita berjumpa dalam pertemuan-pertemuan virtual seperti ini. Dan kita juga beristirahat yang cukup. Dan juga mengkonsumsi makanan yang cukup gizinya supaya kita menjadi sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, saya bertanya lagi, mengapa persekutuan ini direfleksikan? Setelah mendengarkan bacaan Injil dan juga melihat konteks realitas kehidupan kita di keluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa kita hari ini, kita melihat bahwa realitas dunia dengan tantangan sekuler, individualisme, dampak kemajuan teknologi komunikasi, dan juga globalisasi, orang juga berpikir segala sesuatu mesti terukur, mesti ada bukti, mesti melihat kenyataan. Hal-hal ini menjadi juga tantangan bagi pengembangan kerohanian dan spiritualitas kita. Dan terutama juga ancaman terhadap lembaga keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau kita membaca dalam data statistik dan berita, juga cukup banyak keluarga yang bersekutu di dalam sakramen perkawinan, itu juga terancam. Kalau ancamannya itu pertama, kalau persekutuan ini kurang diperhatikan. Kalau dimensi atau aspek doa bersama, dialog bersama, kurang mendapat tempat. Kalau orang tidak kritis membaca berita-berita hoax melalui media sosial dan sebagainya. Dan yang paling penting, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adalah kita mesti memperkuat persekutuan. Nah, persekutuan ini, berbicara tentang persekutuan sebagai keluarga, kita akan kembali melihat keluarga Nazaret itu sebagai contoh atau model di dalam persekutuan. Bagaimana Bunda Maria bisa berkomunikasi dengan Santo Yosef, Bunda Maria juga merenungkan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup, dan bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef itu mendampingi Yesus sampai dia besar dan tampil di depan publik untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Keluarga sebagai gereja kecil, Ecclesia Domestika, hari ini itu menjadi satu model persekutuan sebagai basis di mana nilai-nilai iman diajarkan kepada anak-anak dan di mana praktek iman itu dihadirkan. Melalui apa? Melalui dialog, doa, teladan, cinta kasih yang dihadirkan oleh ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, karena itu memang di sini kita butuh ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk menolong, hati untuk mengasihi. Ini hal-hal yang biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tetapi itu menjadi kunci di mana sebuah persekutuan bisa terpelihara, terawat, dan terjaga di dalam komunitas hidup kita, keluarga, dan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, ternyata refleksi tentang persekutuan di dalam keluarga, komunitas dan gereja itu sangat penting. Karena persekutuan itu menjadi pintu masuk bagi orang beriman untuk bersikap, untuk melakukan tindakan iman. Untuk melakukan tindakan iman, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, itu syarat pertama adalah kita mengimani Allah dan melakukan kehendaknya. Yang kedua, kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya. Berdasarkan sabda Allah, kita dituntun, kita diarahkan untuk melakukan tindakan-tindakan iman sebagai orang beriman di dalam keluarga, gereja, dan hidup sosial kemasyarakatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita melihat di berita-berita banyak orang yang meninggal karena kekurangan oksigen.
Banyak orang juga meninggal karena terpapar COVID-19. Tetapi banyak orang juga sembuh, sehat, karena mereka hidup mengikuti protokol kesehatan dan terutama mereka menjaga persekutuan, komunikasi yang baik dengan Tuhan dan dengan anggota keluarga dan teman-teman sehingga mereka terhibur, memperoleh imun yang kuat untuk terus survive, bertahan. Nah, bersekutu itu penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari-hari ini kita juga diajak untuk membantu pemerintah, membantu gereja untuk bergerak bersama melawan COVID-19 ini. Kita diajak untuk saling meneguhkan dan saling mendukung. Kita mesti membangun diri dengan cara pandang yang baru dan benar. Bahwa kalau kita semua rajin dan proaktif untuk mengikuti program vaksin, kita akan sehat. Seperti bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Hari ini kalau kita nonton Piala Dunia, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang tidak lagi menggunakan masker di Eropa. Karena mereka menjaga disiplin dan kebersamaan, persekutuan, kekompakan mereka ini. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita perlu bersekutu dengan roh. Kita mesti mengalahkan kepentingan diri kita untuk kepentingan yang lebih besar. Hal-hal ini dengan mengikuti memberikan diri untuk divaksin, mengikuti protokol kesehatan, itu juga bagian dari iman sebagai orang-orang yang juga peduli dengan hidup sesama. Dan kalau kita tahu, kalau kita sudah sehat, nanti masa pandemi sudah berlalu, kita bisa hidup berdamping dengan lebih nyata. Kita bisa mengalami satu situasi yang damai harmonis, bukan karena pertemuan virtual saja seperti ini, tetapi juga karena pertemuan offline. Dan memang ini kita semua berharap untuk sehat, Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Karena itu, memang refleksi tentang persekutuan kekompakan di dalam keluarga itu menjadi model persekutuan yang akan kita bawa dan kita tularkan lain sebagai sebuah kesaksian. Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, kalau kita berbicara tentang persekutuan itu selalu dikaitkan dengan fides actio atau tindakan iman. Dan tindakan iman itu kita belajar dari Yesus. Yesus sendiri bersatu dengan Bapaknya dan senantiasa berdialog dengan Bapaknya melalui doa. Yesus sendiri dalam hidupnya melakukan tindakan-tindakan yang menakjubkan. Kalau hari-hari ini kita setia mendengarkan bacaan-bacaan suci, kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan perempuan yang sakit pendarahan puluhan tahun hanya dengan menjamah jubah Yesus, ia menjadi sembuh. Itu tindakan iman. Dan tindakan iman itu dibutuhkan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian untuk kita praktekkan di dalam hidup. Karena tindakan iman selain bisa memberikan kita kehidupan, tetapi di pihak lain bisa memberikan kesembuhan serta menghadirkan damai sejahtera. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengakhiri refleksi pengajar ini dengan cerita. Kami tinggal di Kupang saat ini, tinggal bersama para diakon yang akan ditabiskan menjadi imam. Setiap hari kami berdoa bersama, ada olahraga, ada makan bersama dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kami membangun komitmen bersama bahwa siapa saja yang terkena pilek atau batuk secara sadar akan isolasi mandiri dan kita membantu untuk memperhatikan asupan gizi. Ini tindakan-tindakan kecil,
Tapi kalau kami melihat, merefleksikan dalam konteks persekutuan, bahwa persekutuan ini bisa terjaga dan bisa berjalan dengan baik kalau hal-hal yang telah disepakati itu dilakukan dengan gembira dan dengan sadar. Kalau Yesus mengutus para murid untuk keluar dari zona nyaman mereka, keluar dari Yerusalem dan pergi ke kota lain untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini dalam konteks COVID-19, perintah itu harus direfleksikan ke dalam konteks rumah atau keluarga kita masing-masing. Kita mesti keluar dari diri kita keluar dari hanya berpikir tentang diri kita, dan kita berpikir tentang kepentingan yang lebih besar, bagaimana anggota keluarga semua ini menjadi selamat dan sehat. Ada asupan rohani yang cukup dengan doa bersama. Ada asupan gizi yang cukup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan juga ada praktek saling meneguhkan, saling menghibur, saling memotivasi, dan ada kesempatan untuk merenungkan sabda Allah dan mendalaminya supaya hikmat Allah itu bisa kita peroleh sebagai kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita, untuk survive di era pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku sekalian, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tetap menjaga kita sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus telah memberikan segala yang terbaik bagi diri kita. Jangan lupa untuk juga memberi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena melalui persekutuan di dalam keluarga dan kelompok seperti yang kita lakukan malam hari ini, kita terinspirasi dan dikuatkan untuk melanjutkan langkah perjalanan kita, yaitu menjalankan misi Yesus, mewartakan kabar gembira, dan menghadirkan sukacita bagi semua orang yang kita jumpai dan kita layani. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak, Pastor Maksi.